Jadi tuh emang sebenarnya awal-awal aku masuk UI itu aku sempat shock juga sih Kak, agak-agak culture shock. Tapi karena pas sekarang masuk sama nggak kayak bayangan kamu di awal? Ini ada dua arti nih. sebenarnya Aku mau nanya nih satu hal sih. Ini sebenarnya banyak banget orang yang mungkin adik-adik kelas gitu ya, yang di SMA pengen tahu kalau misalkan masuk UI itu mahal atau enggak sih? Itu apa tuh jawabannya? Jadi sebenarnya kalau di UI itu ada dua jenis, kelas paralel dan kelas reguler. Nah, kalau kelas paralel itu dia udah ditentuin sama fakultasnya masing-masing gitu sih Kak untuk biayanya. Ini UKT-nya. Iya, UKT-nya itu kalau nggak salah di minimal itu 10. Kalau yang paralel 10 juta. 10 juta. Itu tuh jalur masuknya ada PPKB, ada SIMAK paralel. Kalau nggak salah PPKB tuh yang jalur undangan UI. rapot gitu kan? Iya, dari rapot Oke. tapi dari Dari UI-nya. UI-nya. Terus kalau SIMAK tes Kalau berarti? SIMAK tes, iya. Cuma SIMAK tuh juga dibagi dua kan, ada yang reguler sama paralel. Nah, itu tadi yang paralel. Terus kalau reguler sendiri itu tuh dia ada SNM, jalurnya SNM, UTBK sama SIMAK SIMAK reguler. Nah, itu kalau misalkan reguler kalau nggak salah ya, pengingat aku. Kalau itu tuh ada dua pilihan lagi. Ada yang BOP berkeadilan sama BOP pilihan. Nah, BOP tuh biaya ini kan operasional ya. Nah, kalau BOP berkeadilan itu kita bisa milih sih Kak, dari benar-benar 0 rupiah sampai kalau di Saintek itu kalau nggak salah 7,5 paling tingginya. Berarti bebas. Bebas, kita mau pilih. 0 juga bisa. 0 juga bisa, tapi kita harus ngumpulin berkas-berkas kayak foto rumah, listrik, sama gitu-gitu. kayak apa ya? Maksudnya keterangan tidak mampunya Iya. gitu. Terus kayak kayak kelasnya semakin ke bawah, itu berkasnya emang semakin banyak yang harus dikumpulin. Tapi gitu. ini posisinya pas udah lolos kan? Udah lolos. Jadi nggak maksudnya nggak mempengaruhi peluang kamu kayak Enggak. daftar gitu. Oke. Aman kok, iya. Terus tapi kalau yang BOP, satu lagi BOP pilihan, itu dia kayak nggak usah ngumpulin berkas tapi di startnya 10 juta. Yang pilihan. Yang pilihan. Start 10 juta itu beda-beda per fakultas. Per fakultas kayaknya beda-beda sih, tapi setahu aku di fakultas aku tuh startnya 10 juta. Oke. Jadi buat teman-teman gak usah takut sih kayak mau daftar UI gitu kan, perihal biaya, karena ada pilihan itu kalau di reguler sendiri bisa 0 rupiah. BTW nih, kita ngomongin paralel sama reguler. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih bedanya. Kalau reguler itu kan yang kamu ini kan reguler, SNM gitu kan. Kalau paralel tuh ini yang aku baca sih. Iya. Kalau paralel tuh yang kelasnya bisa dari berbagai macam umur. Aku kurang tahu sih kayak itu. Oh iya. Tapi ya mungkin nanti teman-teman yang di rumah bisa cek juga sih ya. Kayaknya kalau yang paralel itu yang kayak lulusan tahun sebelumnya tuh bisa masuk ke situ karena kan jalurnya bukan jalur SNM kan. Iya. Kalau SNM cuma bisa kayak angkatan kelas 12 Benar. doang kan. UTBK juga terbatas gitu cuma 2 tahun. Nah, kalau setahu aku yang paralel tuh yang bisa banyak angkatannya sih gitu. Oke, berarti ini dia jadi bayar 2 gitu kan ya? Ada yang pilihan sama yang berkeadilan. Bisa pilih, iya bisa. Itu pilih. setiap semester Setiap semester, per semester. per semester gitu. Oke. Kalau di jurusan kamu terbilang mahal atau murah sistem informasi ini? Sebenarnya sama semua sih Kak untuk Iya. Saintek, iya kayak bener-bener yang BOP berkeadilan itu bener-bener start dari 0 maksimal 7,5. Terus kalau yang BOP pilihan itu emang startnya dari 10 sampai 13 kalau nggak salah. Event FK Kalau FK aku kurang tahu ya Kak. Cuma kalau misalkan kayak yang reguler sama aja, cuma kayak bedanya itu di KKI. apa tuh kakak? KKI itu kelas khusus internasional. Oh. Iya, dia emang paling tinggi sih UKT-UKT-nya kalau di kelas khusus internasional. Kalau yang internasional tuh dari kita juga bisa, maksudnya dari Indonesia atau itu Bisa. khusus dari luar? Bisa. Oh bisa. Bisa.
Jadi ada yang double degree, ada yang ntar setengah tahun kemana gitu. Kalau itu emang agak Oh, satu lagi yang ini, yang untuk yang paralel itu ada uang pangkal. Oh iya. Iya. Meskipun dia PPKB tadi. Iya, kalau PPKB pun ada uang pangkal. Oh, PPKB itu ada uang pangkal. Yang paralel semua ada uang pangkal, yang reguler nggak ada. Oh gitu. Iya. Berarti kalau PPKB reguler nggak ada uang pangkal? PPKB itu semuanya paralel. Oh, PPKB nggak bisa reguler? Nggak bisa. Oh, oke. Jadi kalau misalkan reguler cuma bisa SNM, SNM, SBM, UTBK, UTBK sama SIMAK yang reguler. Yang reguler. Dan itu nggak ada uang pangkalnya. Nggak ada. Jadi cuma bayar 2 aja yang nanti ya di semester. Antara ya bisa milih, pokoknya bayar semesteran doang. Bayar semesteran doang. Kalau yang paralel itu dia ada uang pangkal dan uang UKT-nya udah ditentuin. Uang UKT-nya udah ditentuin. Jadi sama gitu ya. Maksudnya setiap jurusan udah ditentukan kalau yang paralel. Berarti kalau kamu kan masuknya yang reguler ya? Reguler, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, agak berkurang bebannya kan. Kalau yang paralel emang harus siap finansialnya juga ya sih. Tapi mungkin kalau teman-teman yang FK gitu agak harus cari tahu lagi nggak sih? Iya, kayaknya soalnya harus banyak. Kalau FK nggak tahu sih, biasanya agak sedikit lebih mahal. Karena beli kardaver gitu-gitu kan ya. Iya, banyak alat dan segala macamnya ya. Iya, benar-benar. Jadi biasanya lebih mahal guys. Nah itu kali ya buat yang kalian mau ke UI ya. Kalau misalnya nih, yang kan biasanya ada beasiswa. Bidik misi kalau sekarang namanya KIP kuliah. Itu bisa kan ke UI? Bisa sih harusnya. Kalau yang tinggal ngajuin aja. Tinggal ngajuin aja kan. Atau kalau beasiswa yang lain? Kalau beasiswa tuh kita ada ininya sendiri Kak, ada website sendiri. Jadi orang-orang anak-anak UI itu bisa apply langsung beasiswa ke beasiswa.ui.ac.id. Oh, situ ada banyak banget pilihan beasiswa yang bisa di-apply. Oh, jadi lebih gampang gitu ya? Kita bisa nyari tahu sendiri beasiswa yang lagi buka apa terus kita tinggal masukin berkasnya. Iya benar. Gampang banget berarti. Kalau kalian yang ini mau ke UI jangan takut dulu sama biaya peluang ya. Kalau misalkan cukup finansialnya ya langsung masuk, kalau enggak masih ada beasiswa. Yang penting kamu memang cocok untuk masuk UI aja gitu ya. Yang penting usaha dulu sih Kak. Usaha dulu. Iya. Sisanya rezeki diatur Allah. Iya. Sip deh, itu semoga bermanfaat nih buat teman-teman kelas 12 sih terutama nih yang lagi nyari-nyari biaya kuliah gitu kan. Kayak aduh aku pengen masuk UI, sebenarnya anaknya pinter, mungkinnya berprestasi tapi karena biaya jadinya kayaknya bisa ya, diusahain dulu aja ya. Oke, berarti hari ini kita udah dapat banyak banget nih informasi dari Fanska. Makasih banyak loh. Makasih juga Kak udah undang aku. Kita udah tiba-tiba ngehubungin kamu. Dia ini sebenarnya sibuk banget guys. Ini aduh, bisa sih. Setiap di DM, aduh lagi sibuk. Aman kok. Aman ya. Jadi hari ini bener-bener ya semoga bisa diambil semua informasinya sama teman-teman, bisa jadi strategi juga ya. Amin. Yang mau masuk UI juga bisa ngikutin jejaknya Fanska gitu ya. Atau yang mau ikutan Mojang, tanya-tanya ke IG-nya. Boleh. IG kamu kan habis diri. Jadi kalau mau ke IG apa nih? Fanskadom. Iya itu aja. Ini seakan-akan banget nih. Oke deh, terima kasih banyak ya Fanska. Thank you juga Kak. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Atau kita bikin podcast lagi, nggak tahu deh. Ditungguin aja kali ya buat teman-teman. Oke, kalau gitu untuk podcast kali ini segitu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa di Positif Podcast selanjutnya. Dah.